Terima kasih, Bapak Ibu. Untuk memulai review KKJ, silakan Bapak Ibu mengakses MyKKJ di alamat mykkj.kompetensiteknis.com. Sebagai informasi, karena aplikasi ini masih di-hosting di luar lingkungan Pertamina, mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan tethering atau internet di luar intranet milik Pertamina. Baik, setelah Bapak Ibu mengetikkan alamat mykkj.kompetensiteknis.com, akan keluar tampilan login kira-kira seperti ini. Nanti Bapak Ibu bisa login menggunakan sebagai default, username-nya adalah email, kemudian password-nya adalah nomor pegawai. Tapi nanti mungkin akan ada pemberitahuan lebih lanjut dari tim HCBP terkait akun Bapak Ibu. Saya contohkan, saya login, kemudian tekan login. Nah, nanti sistem akan mengarahkan ke layar kira-kira seperti ini. Ya, ada dua icon, yang satu MyKKJ, yang satu MyFit. Untuk langsung loncat ke tugas apa yang perlu Bapak Ibu kerjakan, klik di icon yang bertuliskan MyKKJ. Nah, setelah mengklik, Bapak Ibu akan ditayangkan daftar penugasan yang sudah diatur oleh tim HCBP untuk dikerjakan oleh Bapak Ibu. Di sini contohnya saya login sebagai seseorang bernama X Nurbudi, mendapatkan satu amplop penugasan, nomornya sekian, dan statusnya ini masih open, artinya belum dikerjakan. Nah, Bapak Ibu klik saja untuk memulai pengerjaan. Nah, di layar ini Bapak Ibu akan diperlihatkan list jabatan di dalam amplop penugasan tadi yang memang ditugaskan ke Bapak Ibu. Di contoh ini kebetulan memang hanya ada satu. Tapi nanti di contoh yang real, atau maaf di yang sesungguhnya mungkin akan lebih dari satu jabatan yang ditugaskan untuk Bapak Ibu review. Nah, di sini untuk memulai review Bapak Ibu klik saja di nama jabatannya. Dan hal ini contohnya adalah Senior Analis 3 HCBP Holding. Nah, berikutnya setelah mengklik, Bapak Ibu akan diarahkan ke lembar kerja review KKJ. Gitu ya. Nah, lembar review KKJ ini pada prinsipnya hanya dua yang Bapak Ibu perlu lakukan. Pertama, yaitu memilih kompetensi. Maksudnya, kompetensi apa yang menurut Bapak Ibu layak untuk jabatan ini. Nah, sebagai starter, kami sudah menyediakan dari pustaka KKJ yang sudah kita punya, sekian kompetensi yang kita rekomendasikan untuk Bapak Ibu pilih. Jika Bapak Ibu setuju, Bapak Ibu tinggal centang di tanda box centang ini untuk menyatakan bahwa saya memang oke bahwa kompetensi ini cocok atau relevan untuk jabatan yang sedang direview. Oke, kita centang. Nah, let's say kita merasa yang cocok hanya yang sampai baris nomor 10. Kemudian yang dua ini kita merasa kompetensi tersebut tidak relevan, misalnya ya, untuk jabatan ini. Untuk menyatakan bahwa kita sudah memilih item-item yang dicentang ini sebagai pilihan kita terkait kompetensi jabatan yang sedang direview ini, kita tekan tombol apply. Nah, sistem kemudian mengkopikan pilihan kompetensi tadi ke tabel yang di bagian bawah. Nah, sekarang kita masuk ke tugas yang kedua setelah memilih kompetensi. Berikutnya adalah menentukan tingkat kedalaman. Jadi, level proficiency dari kompetensi yang sudah terpilih tadi. Dan again, seperti yang sebelumnya, kita juga sudah sediakan menurut referensi pustaka KKJ yang sudah kita punya, level kedalaman untuk tiap-tiap kompetensi yang sudah kita pilih. Nah, tapi Bapak Ibu boleh berbeda dengan yang sudah tertera di dalam pustaka, atau di sini disebutnya draft reference.
Cara merubahnya, Bapak Ibu klik di kolom level. Contoh, misal saya ingin menaikkan level kompetensi karir manajemen ini yang semula direkomendasikan 2, saya naikkan jadi 3. Bapak Ibu klik di sini, dilihat bahwa memang dari pustaka menyarankan 2, tapi karena satu dan lain hal, pertimbangan Bapak Ibu boleh saja misalnya berniat dinaikkan menjadi 3. Nah, karena Bapak Ibu menaikkan atau merubah level kedalaman dari yang dianjurkan oleh pustaka, kami di sini meminta Bapak Ibu untuk menjelaskan kenapa hal itu perlu dilakukan. Nah, Bapak Ibu di sini punya opsi bisa menurunkan ke 1 ya, contoh ini karena startnya dari 2, jadi bisa turun ke 1 atau bisa naik ke atasnya 1 atau ke 3. Dan setiap pilihan itu dijelaskan ciri-ciri perilaku kompetensinya untuk level kedalaman yang Bapak Ibu pilih. Di contoh ini, misalkan kita merasa 2 itu kurang, sehingga kita minta sebaiknya untuk kompetensi karir manajemen untuk jabatan senior analis 3 CBP Holding itu at least kita beri 3. Dan kita lihat di sini deskripsi perilaku yang perlu ditunjukkan di jabatan itu, kita merasa cocok, maka kita harus jelaskan alasannya, silakan Bapak Ibu pilih. Misalnya, sesuai tuntutan jabatan. Kira-kira begitu, silakan Bapak Ibu mungkin bisa lebih panjang lebar menjelaskannya. Kemudian kita tekan tombol save. Nah, setiap yang kita rubah atau berbeda dari preferensi akan ditandai dengan berwarna merah. Oke, sebetulnya di sini Bapak Ibu sudah menyelesaikan 2 langkah yang utama. Pertama, memilih kompetensi. Yang kedua, menentukan kedalamannya. Jika Bapak Ibu ingin menyimpan, jangan lupa tekan tombol save. Nah, setelah di save, Bapak Ibu bisa mereview kembali apa yang sudah Bapak Ibu isikan, barangkali ada yang terlewat. Jadi tidak serta-merta setelah mengerjakan harus langsung disubmit saat itu juga. Mungkin nanti bisa disambil rapat dulu atau pekerjaan-pekerjaan lain yang mendesak begitu ya. Nah, let's say kita misalnya melihat kembali apa yang sudah kita review. Belakangan kita menyadari bahwa untuk jabatan Senior Analis 3 ACBP Holding memerlukan kompetensi baru yang tidak direkomendasikan sebelumnya dari pustaka. Kita bisa lakukan, pertama kita tekan tombol edit, kemudian di blok tabel bagian atas yang memilih kompetensi ini, Bapak Ibu tekan lagi tombol edit yang berwarna merah, persis di bawah blok bagian atas. Nah, misalkan kita merasa sepertinya harus ada kompetensi baru yang diperlukan untuk jabatan ini. Let's say business intelligence begitu ya. Kita butuhkan karena ya kita tuliskan kira-kira alasannya kenapa kompetensi ini dibutuhkan oleh jabatan ini. Kemudian kita tekan tombol add to draft. Nah, ketika kita tambahkan, di bagian atas otomatis tercentang, karena memang kita secara intentionally memang ingin menambahkan kompetensi ini, dan di bawah pun sudah terinsert gitu ya, untuk kita tentukan level kedalamannya. Nah, berbeda dengan yang sebelumnya, karena memang ini kompetensi baru yang belum pernah direkomendasikan sebelumnya oleh pustaka, maka tidak ada draft reference-nya. Ya, sehingga Bapak bisa tentukan sebaiknya butuh berapa tingkat kedalaman untuk kompetensi business intelligence ini. Sama seperti langkah yang sebelumnya, Bapak Ibu klik saja di kolom level, kemudian Bapak Ibu bisa secara leluasa menentukan sepantasnya kompetensi ini diberi level kedalaman berapa. Untuk contoh ini, anggap saja kita merasa level 2 cukup untuk jabatan Senior Analis 3 HCB Holding Kompetensi Business Intelligence.
Silakan Bapak Ibu lihat keterangan parameter perilakunya yang kira-kira cocok dengan yang Bapak Ibu maksud. Anggap 2. Kemudian seperti biasa kita save dan kita save lagi. Nah, begitu terus Bapak Ibu bisa lakukan berulang-ulang, bisa diselang dulu dengan pekerjaan yang lain, atau bisa lihat pekerjaan yang lain karena mungkin ada banyak pekerjaan yang ditugaskan untuk diri Bapak Ibu, gitu ya. Dan Bapak Ibu selalu bisa kembali kepada recap dari seluruh jabatan yang sedang Bapak Ibu review di layar My Review, kemudian klik. Nah, di sini akan terpampang rekapitulasi jabatan-jabatan yang Bapak Ibu review. Setiap jabatan itu satu baris. Dan di sini juga terlihat pemetaannya terhadap kompetensi, sub-skill group, dan skill group-nya. Oke, nah kita kembali lagi ke lembar kerja. Di lembar kerja, kami menyediakan beberapa alat bantu yang bisa Bapak Ibu manfaatkan supaya lebih akurat dalam mereview. Pertama, di bagian paling kanan kita sediakan kompetensi dictionary. Bapak Ibu klik, di sini ditampilkan pustaka kompetensi yang tersedia dan berlaku di lingkungan Pertamina. Bapak Ibu bisa tinggal ketikkan, misal kita ketikkan reporting, maka semua kompetensi yang mengandung kata kunci reporting akan ditampilkan. Pencarian dilakukan di nama kompetensi dan deskripsinya. Atau Bapak Ibu bisa juga mencari kata reporting tapi bukan di nama kompetensinya, melainkan di nama skill group atau sub-skill group. Nah, ketika kita ngetik, itu akan ditawarkan apakah pencarian di nama kompetensi atau pencarian dilakukan di nama skill group atau sub-skill group. Let's say kita maksud adalah pencarian di skill group. Nah, kebetulan tidak ada, tapi kita coba yang lain, misalnya planning di skill group. Nah, ini ada beberapa begitu ya. Contohnya sub-skill business planning. Ya, semuanya business planning. Oke, itu tools yang pertama. Jadi, Bapak Ibu nanti bisa melihat-lihat kompetensi yang lain, barangkali ada yang cocok dan belum direkomendasikan di tabel awal yang Bapak Ibu biasa lihat di awal tadi. Kemudian, kami juga menyediakan informasi detail tentang jabatan yang sedang direview. Dalam hal ini contohnya adalah Senior Analis 3 CPP Holding. Bapak Ibu tinggal klik di icon job profile, nanti akan ditampilkan detail dari jabatan ini, fungsi, departemen, direktorat, PLL, dan lain sebagainya, termasuk juga file job deskripsinya jika tersedia. Kemudian Bapak Ibu juga nanti bisa melihat rule-rule apa atau aturan-aturan apa saja yang akan kita cek ketika Bapak Ibu mensubmit lembar kerja ini. Bapak Ibu tinggal klik di icon KKJ Rules. Nah, di sini akan terpampang rules yang akan dicek oleh sistem, di antaranya terkait aturan jumlah kompetensi yang jenisnya general. Gitu ya, boleh kita lihat di sini. Nah, ini kategorinya, ini yang disebut jenis general. Kemudian kita lihat lagi, ada juga rule terkait dengan jumlah kompetensi secara total. Di sini disebutkan untuk jabatan ini itu ada 6 sampai 12 yang dibolehkan. Di sini yang sudah terpilih ada 11. Jadi masih aman. Kemudian juga ada rule terkait komposisi jumlah kompetensi yang jenisnya spesifik. Maksimum 9. Di lembar kerja kita, ini masih masuk ke batasan tadi. Dan terakhir, ada juga aturan terkait rentang level kedalaman untuk jabatan ini disyaratkan di kisaran 2-3. Nah, kita lihat di sini. Nah, kebetulan ada beberapa jabatan yang kedalamannya adalah di luar rentang yang tadi, begitu ya. Nah, ini akan otomatis akan menjadi masalah ketika disubmit. Ya, nanti Bapak Ibu bisa sesuaikan rentang kedalamannya supaya
tidak menjadi masalah, di mana tadi dimintanya adalah untuk jabatan ini kisarannya harus 2-3 gitu ya. Oke, kita bisa sesuaikan supaya tidak bermasalah, karena kalau tidak sesuaikan, Bapak Ibu akan selalu gagal ketika mensubmit. Kita akan coba dulu untuk membuktikan. Nah, ketika mau submit, sistem akan memberikan konfirmasi terlebih dahulu. Once submitted, ketika Anda sudah submit, jadi si file ini tidak bisa diedit kembali. Jadi sudah final. Ibaratnya sudah diserahkan lembar reviewnya ke tim HCPP. Oke, kita coba saja tekan tombol OK. Nah, di sini sistem memberikan peringatan bahwa draft dari kita, lembar kerja kita, itu melanggar aturan nomor sekian, di mana ini terkait dengan rentang kedalaman yang seharusnya di kisaran 2-3. Oke, kita tutup dulu, kita sesuaikan lagi. Jadi diminta untuk jabatan ini minimal 2-3. Mari kita edit, misalnya ini, kita sesuaikan seperti yang diinginkan. Kita jelaskan juga perubahannya. Kemudian ini juga sama, nanti akan terkendala jika tidak disesuaikan. Oke, sepertinya sudah semua ya. Kita lihat lagi apakah ada yang masih satu. Semuanya sudah aman karena sudah di atas 1 begitu ya. Jadi adanya 2 dan 3 ya, supposed to be aman. Mari kita coba tekan lagi tombol submit. Seperti biasa akan diingatkan. Kemudian alhamdulillah ini sudah selesai. Kita lihat statusnya done. Kenapa langsung done di lembar kerja? Karena kebetulan di sini cuma satu jabatan yang ditugaskan, dan kalau kita buka juga lembar kerjanya, itu akan ada pita tertuliskan done. Sampai sini tugas Bapak Ibu selesai untuk mereview satu amplop penugasan, ibaratnya begitu ya. Kita kebetulan cuma satu amplop, dan kebetulan juga di dalam amplopnya cuma satu. Jadi sekali submit langsung done semuanya. Baik, Bapak Ibu, jika ini statusnya sudah close, maka tugas Bapak Ibu sudah selesai. Nanti dicari lagi atau ditunggu lagi kalau ada amplop-amplop penugasan lain yang statusnya masih open begitu ya. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.